Shalom anak-anak, hari ini Bu Listia akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Di bawah judul atau perikop tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, anak-anak, dari kebenaran firman Tuhan ini, di sini Yesus menggunakan perumpamaan. Kenapa Yesus selalu menggunakan perumpamaan? Karena Yesus ingin agar setiap pendengarnya itu memahami apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Nah, Yesus menggunakan 4 perumpamaan atau 4 jenis tanah. Ketika dan Yesus menggunakan seorang penabur, menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur, dan ada 4 jenis tanah. Tanah yang pertama, yaitu benih itu jatuh di pinggir jalan, dan kemudian datanglah burung dan memakan benih itu sampai habis. Jenis tanah yang kedua, yaitu tanah yang berbatu-batu. Dan tanahnya tipis, benih itu tumbuh, tetapi kemudian ketika matahari terbit, benih itu menjadi kering dan layu, karena tanahnya hanya sedikit dan benih itu tidak bisa berakar. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Benih itu tumbuh, kemudian semak duri pun tumbuh semakin besar, lalu semak duri itu menghimpit benih itu sehingga benih itu menjadi mati. Dan jenis tanah yang keempat yaitu tanah yang baik, di mana benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, anak-anak, benih itu melambangkan firman Tuhan yang ditaburkan, dan tanah itu melambangkan hati kita ketika kita menerima firman Tuhan yang ditaburkan. Jenis tanah yang pertama yaitu hati kita ketika mendengarkan firman Tuhan, tetapi kemudian kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Kita hanya mendengar saja, tapi kita tidak memperhatikan dengan baik, sehingga datanglah si jahat atau iblis mencuri firman itu dari hati kita, sehingga firman itu tidak tinggal di hati kita dan tidak menghasilkan buah. Jenis tanah yang kedua yaitu tanah yang berbatu-batu, di mana ketika kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak mau mempelajari firman itu, sehingga firman itu tidak tumbuh dan tidak menghasilkan buah dalam hidup kita. Contohnya ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, tetapi kalian tidak mau mempelajari firman itu, kalian tidak mau membaca Alkitab, itu adalah salah satu pekerjaan iblis yang membuat kita sehingga firman itu tidak tinggal di hati kita. Jenis tanah yang ketiga yaitu tanah yang penuh dengan semak duri. Itu melambangkan hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kemudian kita tidak memperhatikan firman itu dan kita tidak mau mempelajari firman itu, sehingga firman itu tidak bertumbuh dan berakar di hati kita. Dimana ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, tetapi kalian tidak mau percaya pada firman itu, sehingga muncullah kekhawatiran dalam hidup. Khawatir tentang masa depan, tentang segala hal. Padahal firman Tuhan katakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, karena
Firman Tuhan jelas berkata bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung di padang saja Tuhan dandani, apalagi kita, ciptaan Tuhan yang mulia. Nah anak-anak, jenis tanah yang keempat yaitu tanah yang baik, di mana ketika firman Tuhan ditaburkan, kita menerimanya dengan baik, lalu kemudian firman itu bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah yang sangat lebat, dan buahnya itu berlipat-lipat, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu melambangkan hati kita, hati yang baik, hati yang ketika firman Tuhan itu ditaburkan, kita menerima firman Tuhan itu dengan baik, kemudian kita memperhatikan firman itu, kita mempelajari firman itu, kita mempercayai firman itu, dan kita mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah anak-anak, dari perumpamaan ini kita diingatkan untuk bagaimana respon hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu ditaburkan, apakah kita mau menjadi jenis tanah yang pertama, yang benih itu tidak tumbuh, tetapi jatuh di pinggir jalan dan kemudian dimakan oleh burung? Atau mau menjadi jenis tanah yang kedua yang berbatu-batu, yang benih itu tidak tumbuh lalu kemudian mati? Atau jenis tanah yang ketiga yang penuh dengan semak duri, lalu semak duri itu menghimpit benih itu sehingga benih itu mati? Atau kita mau menyiapkan hati kita seperti jenis tanah yang keempat, yaitu tanah yang baik, sehingga ketika firman Tuhan itu ditaburkan, kita dapat menerimanya dengan baik dan kita mampu berbuah, firman itu tetap tinggal di hati kita, bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Buah apa yang harus kita hasilkan? Itu buah-buah kebenaran atau buah-buah roh. Ada 9 buah roh yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, dari firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mari kita memiliki jenis tanah yang baik, seperti perumpamaan tadi, sehingga ketika firman Tuhan itu ditaburkan, kita mampu menerimanya, kita mau memperhatikan firman Tuhan itu, kita mau mempelajari firman itu, dan kita mau mempercayai firman itu. Dan yang terutama, kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kehidupan kalian bisa menjadi berkat. Untuk adik-adik kalian mungkin yang ada di rumah, kalian bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Untuk teman-teman kalian di sekolah, atau bahkan mungkin bagi teman-teman kalian yang belum percaya kepada Yesus, mereka melihat kehidupan kalian, mereka bisa mendapatkan berkat melalui kehidupan kalian, seperti jenis tanah yang baik tadi. Jadi anak-anak, hari ini mari kita belajar dari perumpamaan ini, kita menyiapkan hati kita yang baik seperti tanah yang baik, sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita, buah-buah kebenaran. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.